pernah bertengkar tentang siapa nabi kami. Islam tidak pernah bertengkar tentang konsep keselamatan. Pertengkaran Islam murni pure karena politik dan hasut, adu domba orang-orang yang taklid buta kepada satu orang yang tidak mau mengikuti orang lain. Ini Islam. Saya bisa buktikan itu. Jadi tidak ada ceritanya yang mengatakan tidak pernah akan ditemukan literasi Islam bertengkar hanya karena memahami siapa Tuhan. Karena Quran Al-Huda menjelaskan siapa Allah dengan eksplisit tanpa tapi. Sangat mudah dipahami, bahkan mohon maaf, tanpa IQ Anda 185. Andai IQ Anda, maaf, saudara kita Down syndrome pun tahu yang namanya satu adalah satu, satu bukan tiga, satu bukan dua. Jadi konsep Islam itu, tauhid monoteis murni itu, kul huwallahu ahad, tanpa Anda sekolah tinggi pun bisa dipahami. Bagaimana mungkin kita bisa bertengkar tentang konsep ini? Tapi kenapa Jasmine, Ius, perhatikan baik-baik, Kak Santi, kenapa Kristen banyak genom? Mohon maaf, kalian tidak bisa salahkan Kristen Tritunggal, karena memang terjemahan untuk Yesus juga adalah Tuhan, karena memang terjemahan untuk Bapa juga adalah Tuhan, karena memang Kristen mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi mereka punya dalil, kita nggak bisa salahkan mereka. Tritunggal nggak bisa disalahkan karena memang mereka punya dalil dalam kitab mereka menurut mereka. Kita juga tidak bisa salahkan Oneness. Kenapa? Justru Yohanes pasal 1 ayat 1 membela Oneness dengan mengatakan pada mulanya firman, firman bersama Allah. Firman adalah Allah, artinya Yesus adalah Allah. Maka kalau kita menggunakan ayat ini secara harfiah dimaknai, maka Oneness itu benar. Lalu, kenapa mereka berbeda denom? Ini bukan kesalahan mereka utuh, tetapi pada dasarnya, mohon maaf Kak Santi dengan segala hormat tanpa merendahkan agama Kak Santi dan kitab Kak Santi, fakta nyata yang membuat kalian bertengkar sebenarnya adalah karena memang di Bible ada banyak kontradiksi tentang siapa Tuhan, bagaimana Tuhan. Perjanjian lama mengatakan Tuhan itu bisa mampu menghabisi anak kecil, bahkan mampu menghabisi suku Amalek, turun-temurun diperangi. Itu dalilnya sangat eksplisit. Namun di perjanjian baru Tuhan jangankan menghabisi nyawa orang, bahkan dia rela mati untuk manusia. Ini karakter yang kontradiktif. Wajar muncul Marcion yang mengatakan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama adalah iblis, karena naluri mereka berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin membunuh. Karena dalam Yohanes pasal 8 nomor 37, pembunuh sejak semula adalah iblis. Makanya Kak Rosi beraliran Marcion mengatakan bahwa Yahweh itu adalah iblis. Jadi mereka semua punya dalil. Lalu siapa yang mau disalahkan sekarang? Maka Quran mengatakan yang salah sebenarnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Siapa yang Allah laknat? Allah melaknat pembuat kitab yang mengaku bahwa ini kitab yang saya tulis berasal dari Tuhan. Pertanyaannya, saya tanya Kak Santi, 1000 pendeta, 100.000 pendeta di seluruh dunia, mampukah kalian membuktikan bahwa Bible itu berasal dari Tuhan? 18% perkataan Yesus, bahkan tentang Yesus Tuhan atau bukan pun masih jadi perdebatan di antara kalian. Bagaimana mungkin kita bisa mengklaim bahwa Bible itu adalah firman ilahi? Kenapa terjadi pertentangan di antara Oneness dan juga Tritunggal Marcion dengan subordinat? Ya karena memang ayatnya kontradiktif. Mau tidak mau, terima tidak terima, memang kontradiktif. Maka bahkan Kak Santi tadi membuat statement terakhir mengatakan bahwa gelar tuh kepada Yesus itu tidak ada yang kontradiktif. Mohon maaf, sebagai pecinta bangsa Indonesia, bersumpah sebagai pemuda Indonesia, kami pemuda-pemudi Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia, dalam KBBI, utusan dan yang mengutus itu tidaklah sama. Tidak bisa dikatakan satu orang itu bergelar utusan dan yang mengutus. Itu kontradiktif. Malam tidak mungkin 100% siang, tidak mungkin 100% malam. Hitam tidak mungkin 100% putih, 100% hitam. Tidak mungkin. Tidak mungkin 100% besar adalah 100% kecil. Tidak mungkin saya 100% wanita juga 100% pria. Ini yang disebut dengan irasional, not logic. Maka bagaimana mungkin Tuhan yang memberikan kita akal untuk bisa membedakan benar dan salah memberikan pengajaran yang unlogik? Dan saya mohon maaf Kak Santi yang kucintai karena Allah, kenapa saya ajukan pertanyaan kenapa kalian masih Kristen? Karena saya menjamin apabila saya bertanya kepada orang Kristen, saya mampu menjawab tanpa perlu membutuhkan waktu 5 menit. Kalau saya ditanya, wahai Rifa, kenapa kamu masih menjadi Islam? Saya tidak akan menjawab, saya nyaman di Islam, enak. Tidak, itu jawaban subjektif. Saya akan menjawab secara ilmiah. Kenapa Rifa Yadi Putri masih menjadi Islam sampai detik ini? Karena saya demi Allah, wallahi, mampu membuktikan agama Islam itu benar menurut skala rasional manusia, universal.
bukan berdasarkan pandangan subjektif. Apa maksudnya? Kebenaran Islam yang akan saya buktikan adalah diikat dengan kaidah ilmiah, tidak melanggar aturan linguistik, tidak melanggar aturan rasional, tidak melanggar aturan rasional dan naluri kita dan empati kita. Satu, saya buktikan. Transmisi Quran itu sangat ilmiah, tak terbantahkan. Allah sebagai Tuhan secara esensi tak terbantahkan, karena Tuhan itu apabila kita percaya Dia Maha Kuasa, maka Dia tidak boleh tidak berkuasa. Allah tidak pernah menunjukkan tidak berkuasa. Bahkan Allah mengatakan dalam Quran secara klaim, nanti saya akan buktikan, jangankan mati, mengantuk pun tidak. Maka bagaimana saya membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak pernah mengantuk? Saya bisa membuktikan dengan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang yang ummi, tidak pernah membaca, tidak pernah kuliah, tidak pernah mendapatkan literasi dari orang-orang hebat, tapi beliau mampu menunjukkan betapa sistematiknya ajaran Islam mampu mengajarkan apapun dalam ruang lingkup tataran sosial, bukan hanya spiritual tapi juga secara jasmani. Artinya ketika orang yang ummi ini saja mampu membawa ideologi gagasan yang berpengaruh bagi peradaban, bagaimana mungkin ini datang dari dirinya sendiri? Tentulah ini datang dari Tuhan pencipta alam semesta yang tahu mana yang benar, mana yang salah, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi. Maka saya men-challenge seluruh umat Kristen membantah argumen saya, bahwa tunjukkan kepada saya bahwa satu saja ajaran Islam yang bertentangan. Saya challenge. Satu, bertentangan dengan rasional. Tunjukkan satu saja sebagai bantahan terhadap argumen saya. Kedua, bertentangan dengan empati. Ketiga, bertentangan dengan saintifik. Keempat, memiliki anakronisme. Kelima, bertentangan dengan logika sederhana orang awam. Wallahi, ribuan tahun sudah ada challenge di Quran, tak mampu satupun sarjana akademisi membantah, menunjukkan bahwa Islam itu bisa memiliki distorsi. Jadi, kalau saya ditanya, kenapa Uni masih Islam? Bukan karena saya terlahir Islam, bukan karena saya nyaman bersama-sama orang Islam, bukan karena saya menikmati ketupat, bukan. Tapi karena Rifayadi Putri binti Yadiman mampu membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat ilmiah. Nanti saya buktikan. Oke, saya tanggapi lagi. Saya membuat pernyataan. Ini pernyataan, kalau andainya mampu ada saudara Kristen di bawah, semua yang ada di Komal ini, dan yang di bawah yang mau naik mampu membantah argumen saya rela menjadi pembantu dan budak kalian selama 2 tahun. Atau seumur hidup saya. Tapi bantah argumen saya. Ini challenge berani saya. Saking saya mampu membuktikan agama saya adalah agama benar, bukan merasa benar. Merasa benar dengan membuktikan benar itu adalah sebuah hal yang berbeda. Argumen saya sebagai penutup. Pertama, ya, saya akan membuat sebuah pernyataan, dan tolong ini pernyataan yang mungkin teman-teman tidak nyaman mendengarnya, tapi ini fakta. Pertama, pernyataan saya adalah Tritunggal tidak pernah diajarkan oleh Abraham, Moses, Yesus, melainkan Tritunggal secara historis adalah interpretasi beberapa tokoh-tokoh gereja, diantaranya Ignatius dan juga Tertullianus serta Athanasius. Menariknya mereka bertiga tidak ada kaitannya dengan Yesus karena sudah terpisah jauh dan tidak memiliki sanad dan kesinambungan dengan Yesus, bahkan dengan murid Yesus dan bahkan dengan Yesus sendiri. Itu fakta. Silakan bantah kalau teman-teman punya datanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, para nabi-nabi Israel tidak pernah mengajarkan konsep Tritunggal, melainkan mereka mengajarkan konsep esa. Apa maksud esa? Satu-satunya, the one and only, tidak pakai tapi. Kalau memang ada pakai tapi, tunjukkan ke saya. Yang ketiga, Bible adalah kitab yang memuat campuran pendapat manusia, surat-surat orang yang mengaku rasul, pendapat-pendapat manusia yang dianggap benar, dan perkataan Yesus serta tambahannya dari perkataan Tuhannya orang Yahudi yang disebut dengan Yod Hevave. Maka kitab ini sesuai esensi penyebutan Quran bahwa kitab ini telah bercampur. Seperti yang diakui oleh Kak Santi, kalau manusia bisa salah, tentulah firman